Shalom, selamat sore kekasih-kekasih Tuhan. Ada sukacita bahwa kita boleh diperjumpakan kembali pada sore hari ini di dalam ibadah virtual yang ditayangkan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale. Untuk itu patutlah kita bersyukur ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih dan rahmat-Nya. Kita boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini, dan ibadah kita pada sore hari ini adalah kebaktian PWGT, dan yang akan menjadi mimbar pelayanan adalah keluarga Nyonya Yuliati Bulog. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah dengan bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan bermazmur kepada Tuhan dengan membaca Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 secara berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kekasih kita pada saat ini, saudara kekasih Vina, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dalam PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale pada saat ini, bersama dengan keluarga Nyonya Yuliati Bulo, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami di dalam memahami, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami senantiasa hidup sebagai orang yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang diperkatakan, yang diuraikan oleh hamba-Mu, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Saya beri satu tema, pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Shalom dan selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kesetiaan dan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam Kitab Ratapan, isi Kitab Ratapan ini nyanyian duka yang menyayat hati bagi pendengar atau yang menyanyikannya, di mana kematian bangsa yang diratapi pada waktu itu adalah waktu kota Yerusalem direbut oleh bangsa Babel. Bait Allah turut dibakar dan dihancurkan serta penduduk kota diangkut ke dalam pembuangan. Ya. Tidak lepas juga kita menjalani kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak terasa hampir 2 tahun pandemi ini. Ya. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi
kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, pandemi sudah agak berkurang. Ya, beberapa hari yang lalu kita mendengar juga berita bahwa di Luwu Timur terjadi banjir bandang. Ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bertanya, ya, mengapa hal ini terjadi? Ya, mengapa pandemi ini belum selesai? Atau mengatakan, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Ya, atau mengapa Tuhan membiarkan terus pandemi ini masih tetap ada? Ya. Bukankah Tuhan itu berkuasa atas segala apa yang ada dalam dunia ini? Ya. Bukankah semua ada dalam kontrol tangan Tuhan? Ya. Kalau kita membaca pembacaan kita pada saat ini, kitab Ratapan menurut tradisi kuno ditulis oleh Yeremia. Ya. Ini sebuah ungkapan yang ditulis oleh Yeremia yang menggambarkan bagaimana situasi yang sulit yang sedang dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem oleh karena kehancuran Yerusalem. Tembok-tembok kota yang runtuh dan bahkan sampai pada pembuangan orang-orang ke Babel. Mereka dibuang ke Babel. Beberapa gambaran yang disampaikan dalam kitab Ratapan sungguh merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Bahkan ketika kita membaca pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa mereka menangis, mereka mencucurkan air mata oleh karena kondisi yang mereka alami pada saat itu. Ketika mereka tidak dapat lagi berkata-kata, yang mereka hanya mengeluarkan air mata. Ya, karena kepedihan yang mereka alami, situasi penderitaan yang mereka hadapi pada saat itu. Kalau mengamati kondisi yang ada, yang terjadi, yang disampaikan, digambarkan atas situasi yang terjadi, bayangkan kota itu sangat-sangat memprihatinkan dan bahkan dikatakan betapa kota itu yang dulunya ramai digambarkan sebagai kota yang sudah mati. Digambarkan seperti laksana janda-janda yang sepi. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya oleh karena sengsara, oleh karena perbudakan, oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang dulunya mereka santai, yang dulunya mereka hidup tenang, ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya. Dan tentu ini kondisi sering menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Bahkan mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita bayangkan oleh pikiran kita, sesuatu hal yang menurut kita, mengapa Tuhan terjadi seperti ini dalam kehidupan saya? Ya. Kok bisa ya Tuhan terjadi seperti ini? Ya. Hal yang kita hindari, hal yang kita takutkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Ya. Apakah Tuhan adil? Ya. Atas apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, sesuatu hal yang terjadi yang menakutkan hidup kita. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, sangat menarik kalau kita membaca pembacaan kita pada saat ini. Kita melihat ayatnya yang ke-21. Ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengatakan seperti ini, ketika mereka menghadapi cobaan, ketika mereka dalam penderitaan, tidak ada lagi harapan mereka untuk hidup. Ya. Tetapi mereka mengatakan seperti ini, ya. Walau terjadi hal ini, siapa yang kita mau harapkan? Di mana kita mau meminta pertolongan? Makanya dia mengatakan bahwa
Saya terus mengingat ini karena saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan saya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Ya. Siapa lagi yang diharapkan? Dia terus percaya walau dia menghadapi tantangan ini bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Walau pedih apa yang mereka hadapi pada saat itu. Dan inilah yang dapat kita pelajari bahwa tantangan bukan cuma saat ini atau penderitaan yang kita hadapi, cobaan dalam kehidupan kita, tapi dari dulu. Tetapi yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa seperti tema kita pada saat ini, pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang walau ada kekhawatiran, ya, kecemasan itu pasti ada, tapi baiklah kita bisa menaklukkan kecemasan itu karena percaya kita kepada Tuhan. Ya. Kita hidup sebagai orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Walau kita cemas, kita takut, tetapi bukan ketakutan itu yang mendominan atas hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa walau saya ini yang sedang menghadapi begitu banyak tantangan, walau pada saat ini pandemi belum selesai, ya, satu hal yang saya pegang, bahwa saya sebagai orang yang beriman, saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sama seperti pembacaan kita pada saat ini, tak berkesudahan kasih Tuhan. Ya. Dapatkah kita masih mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih Tuhan ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan dalam kehidupan kita? Nah, firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan pada saat ini menjadi penguatan bagi kita. Ya. Menjadi pegangan buat kita dalam menjalani kehidupan ini untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Ya. Di balik apa yang terjadi, mereka sadar, mereka menyadari bahwa yang Tuhan melakukan, Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam menghadapi tantangan ini, menghadapi pergumulan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, walau mereka menghadapi tantangan penderitaan itu, mereka masih berharap kepada Tuhan. Ya. Mereka terus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia percaya, dia sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Walau sangat sulit yang kita hadapi ini, dia pegang bahwa ada Tuhan yang akan selalu menolong dia. Makanya ayat yang terakhir, baiklah dia menanti pertolongan dari Tuhan. Dan dia meyakini bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan bangsa-bangsa Yehuda. Ya. Bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan sebuah jalan keluar, memberikan sebuah keteguhan iman bagi kita bersama-sama bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan pasti selalu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pasti akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Ya. Kasih kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak dapat kita hitung. Bahkan dikatakan lewat pembacaan kita pada saat ini selalu baru setiap pagi. Ya. Kita bersyukur setiap hari, ya, hari-hari yang boleh kita lewati. Ya. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Oktober. Tinggal 1 bulan lebih kita memasuki lagi bulan Desember, masa-masa Natal. Ya. Sungguh besar kasih Tuhan menyertai kita. Ketika kita melangkah di tahun 2021 kita mengatakan, ya, apakah saya bisa melewati tahun 2021 ini? Dan puji syukur kita bisa memasuki bulan Oktober pada saat ini. Kehidupan kita ke depan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Tetapi kita terus diajak
oleh firman Tuhan bahwa kecemasan jangan mendominan dalam kehidupan kita, ketakutan, tetapi baiklah kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Yang selalu kita pegang bahwa Tuhan itu tidak pernah menutup mata melihat setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi tantangan, cobaan, Tuhan tahu setiap kekuatan yang ada pada diri kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memberikan talenta bermacam-macam. Ada yang 2, 4. Karena Tuhan tahu setiap kekuatan yang ada pada diri kita. Ketika sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, menghadapi berbagai hal, tantangan hidup yang silih berganti dalam kehidupan kita, belum selesai yang satu, muncul yang satu. Teruslah semangat, pegang firman Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menutup telinga mendengarkan setiap seruan dan doa kita kepadanya. Bahkan Tuhan katakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu. Apa yang sedang kita alami pada saat ini, datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Atau ketika kita menghadapi tantangan cobaan, terus setia kepada Tuhan. Jangan cobaan atau tantangan penderitaan yang kita hadapi membuat kita menjadi takut dan kita tidak percaya kepada Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tetapi teruslah buktikan, teruslah percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara terus menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan yang terbaik. Tuhan akan membukakan jalan buat kita dalam meraih segala apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika kita menghadapi cobaan dan kita mengatakan, hai, mungkin sudah jalannya seperti ini, mungkin Tuhan tidak mengingat saya. Atau kita mengatakan, di mana sih Tuhan? Saya mau mengatakan bahwa ketika kita mengatakan seperti itu, siapa yang mau kita harapkan? Dapatkah kita berkuasa atas kehidupan kita? Tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta dari hidupnya. Jadi jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah ngomel dalam menjalani kehidupan ini, tetapi teruslah jalani kehidupan kita sebagai ibu-ibu PWGT yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Yang dibutuhkan dari kita bagaimana kita hidup bersaksi seperti orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Bukan orang-orang yang dikalahkan oleh tantangan yang mereka hadapi, penderitaan yang mereka hadapi, cobaan yang mereka hadapi, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpanggil, memperlihatkan bahwa saya punya Tuhan yang saya sembah, yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya tidak pernah takut menghadapi begitu banyak cobaan. Karena ada Tuhan yang mengatakan jangan takut, aku akan memegang tangan kananmu dan akan senantiasa menyertai engkau. Dalam ibadah rumah tangga kemarin saya mengatakan bahwa seperti bangsa Israel dijaga oleh Tuhan dengan tiang api dan tiang awan, begitu juga Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Jangan pernah cemas dalam menjalani kehidupan ini, tetapi baiklah kita terus setia dalam menjalani kehidupan, terus mempertontonkan kehidupan kita, yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Israel dibentuk bukan diceramai, dihotbai, tetapi Israel dibentuk oleh Tuhan selama 40 tahun melalui padang gurun.
yang begitu penuh dengan tantangan. Untuk apa? Untuk membentuk mereka, untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa kamu tidak bisa seperti itu tanpa campur tangan Tuhan. Ya. Ketika mereka kehausan, kelaparan, ya, mereka ngomel kepada Musa, ya, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Ketika mereka tidak mampu lagi, yang memberikan pertolongan adalah Tuhan. Ya. Jadi ini memberikan gambaran buat kita bahwa benar-benar kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Ya. Benar-benar kita tidak bisa mencapai semua yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini, apapun yang kita miliki kalau bukan campur tangan Tuhan. Ya. Itu semua dapat kita raih karena campur tangan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah bersungut-sungut atas apa yang kita miliki, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menjadi penguatan buat kita dalam menjalani kehidupan, bahwa betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita dituntun oleh firman Tuhan yang kita baca pada saat ini untuk hidup setia, untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita bersama-sama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pada sore hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kesetiaan, kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak melihat bagaimana kehidupan keluarga kami, latar belakang kami, kasih-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Iya Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami dalam memahami akan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami terus menjalani kehidupan ini, hidup sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Walau ada begitu banyak tantangan yang akan kami hadapi, pergumulan, persoalan hidup, iman kami tak akan goyah karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah
adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan yang akan setia menjaga, melindungi, menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, pada saat ini kepadamu kami berdoa buat keluarga Nyonya Yuliati Buloh. Keluarga bersyukur ya Tuhan untuk segala hal berkat Tuhan yang tak pernah habis dinyatakan dalam kehidupan keluarga Ibu Yuliati Buloh. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat Bapak Hayul dalam keseharian. Kiranya Tuhan menyatakan segala yang terbaik, mengaruniakan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hidup ini. Berikan yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan dalam hidupnya. Biarlah Bapak Hayul senantiasa tetap merasakan kemurahan kasih Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu terkasih, Ibu Yuliati, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Karuniakan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepadanya Tuhan dalam menata kehidupan keluarga. Kasih Tuhan akan senantiasa bersama dengan dia, sehingga ibu terkasih senantiasa bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidupnya. Karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan, kemampuan kepadanya ya Tuhan. Engkau dengarkan setiap doa, setiap harapan yang dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, itu yang terbaik menurut ukuran tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat Hayul bersama dengan keluarga yang ada di Jakarta, Lia sekeluarga yang ada di Taiwan, Juwita sekeluarga yang ada di Melbourne, dan Bandi sekeluarga yang ada di Makassar. Ya Tuhan, karuniakan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Lindungi mereka ya Tuhan dalam rumah tangga mereka. Walau jauh dari orang tua, kami terus percaya bahwa Tuhan selalu menopang, melindungi perjalanan kehidupan mereka. Engkau berkati mereka Tuhan dalam segala pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mari Tuhan campur tangan di dalamnya. Menyatakan segala yang terbaik, memberikan segala apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka terus berkata, kasih setia Tuhan tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru setiap hari yang mereka rasakan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, buat segenap cucu dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi mereka dalam pertumbuhan perkembangannya. Biarlah anak-anak ini bertumbuh menjadi anak kebanggaan keluarga ya Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak kekasih Joy dalam pendidikannya. Karuniakan kesetiaan kepadanya ya Tuhan. Kesehatan, biarlah Joy tetap setia dalam menjalani kehidupan ini dan tetap setia dalam belajar dan apa yang dia cita-citakan Tuhan. Anak kekasih Joy dapat meraih segala impian dan harapannya atas pertolongan, kasih, dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Iya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati usaha dari Ibu terkasih, Ibu Yuliati, bersama dengan keluarga dan anak-anak. Campur tangan di dalamnya Tuhan.
Biar lewat setiap usaha dari keluarga, kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan di dalamnya. Engkau nyatakan segala yang terbaik, Engkau selamatkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah pemeliharaan Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, hamba-Mu berdoa kepadamu buat segenap umat-Mu yang mengikuti ibadah PWGT pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong jaga kehidupan mereka, lindungi mereka Tuhan. Tuhan dengarkan setiap doa harapan mereka yang dipanjatkan kepadamu Tuhan. Karuniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau nyatakan penghiburan kepada mereka yang pada saat ini dalam kecemasan, kekhawatiran. Lapangkan jalan bagi mereka Tuhan, dalam meraih segala apa yang mereka impikan dan cita-citakan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka. Kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan sekalipun dinyatakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami terus berdoa buat segenap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Victor Manguma, Saudara Varian Manguma, ada Bapak Jonathan Sampetoding, ada Audi Mantiri, Ibu Luciana Martinus yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Grestelina, ada Bapak John Latana, ada Bapak Karel Salamba, dan salah satu om dari hamba-Mu, Om Bapak Anti yang pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Mari Tuhan hadir di sana memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Walau mereka pada saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka terus percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mendengarkan setiap permohonan kami, dan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau berkati tangan para medis, bahkan segenap keluarga yang mendampingi umat-Mu pada saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh. Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau dengarkan setiap permohonan dan harapan dari jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini dalam duka cita. Ada keluarga almarhum Bapak Martin Lantang. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan menghibur Mama Frans bersama dengan anak-anak. Namun dia dalam duka cita, dia senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kasih-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan mereka dalam menghadapi duka cita ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur bersama dengan saudara kami Okta, di mana pada saat ini Tuhan pertambahkan usia buat saudara Okta. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidupnya. Kiranya tangan Tuhan terus memberkati dia dalam menjalani kehidupan ini, dalam meraih segala apa yang dia impikan dan cita-citakan ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan-Mu ini Tuhan, yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masaleh. Kiranya Tuhan terus memberkati segenap pengurus jemaat PWGT Jemaat Masaleh. Berikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan kepadanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Biarlah pengurus PWGT Jemaat Masaleh tetap seia sekata dalam mengangkat tugas pelayanan bersama. Tuhan kiranya terus memberkati keluarga Bapak Pendeta Joni Delima bersama dengan istri dan anak-anak dalam menjalani kehidupan ini. Karuniakan kekuatan, kesehatan kepadanya Tuhan.
Biarlah Bapak Pendeta senantiasa tetap kuat, sehat dalam mengangkat tugas pelayanan. Terlebih khusus pada saat ini Tuhan akan mengangkat pelayanan, penghiburan dan pelepasan di rumah duka cita Bapak almarhum Bapak Martin Lantang. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, nyatakan segala yang terbaik, karuniakan kekuatan, kesehatan kepada Ibu terkasih, Ibu Sabrina Madao. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan Ibu bersama dengan suami dan anak-anak. Biarlah Ibu tetap bersuka cita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan memberkati Naya bersama dengan adik-adiknya dalam menuntut ilmu. Karuniakan kekuatan kepadanya Tuhan. Biarlah mereka dapat meraih segala impian dan cita-cita mereka, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu, karuniakan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu bersama dengan saudara Nando, Fernandito, dan Cali. Biarlah kami tetap setia dalam melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Masale ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami, ini syafaat kami yang datang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 241, bait pertama, tak kutaukan hari esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah menjalani kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, teruslah hidup sebagai orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, selam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Allah yang kudus akan memberkati, mengasihi, menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Diucapkan terima kasih kepada kekasih kita Oktavina Lumembang STH untuk pelayanannya pada sore hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada Cali, Nando dan Fernandito. Juga kepada kekasih kita Nyonya Hermiati Damadelima yang sudah melayani kita
dan melayani untuk keberlangsungan ibadah pada sore hari ini. Demikian ibadah kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.